Cerita kali ini tentang kuntilanak di rumah angker. Dan kali ini ceritanya itu dari timur alias Jawa Timur, tepatnya dari Kediri. Dari Kediri ya, kota Kediri ya. Yang dialami langsung oleh remaja kelas 2 SMK bernama Imelda yang biasa dipanggil Imel. Dan kejadian ini tuh sekitar tahun 2020. Makasih buat email yang udah kirim ceritanya ya, buat kirim pengalaman horornya lewat email. Makasih banyak dan mari kita langsung simak ceritanya. Nah, malam itu tuh di hari Kamis sekitar jam 11 malam, dia lagi santai di kamar, scroll-scroll TikTok lah ya. Dan posisi duduknya itu ngadep ke tembok. Dan gak ada feeling apa-apa saat itu ya, benar-benar gak ada feeling apa-apa. Dan beberapa menit kemudian dia dengar suara manggil-manggil namanya. Email, email, email. 3 kali. Dan suara halus itu tuh pelan kayak suara cewek. Dan email mikirnya tuh paling suara emak. Tapi dia tahu nyokapnya udah tidur. Jadi dia cuek aja. Dan biar gak takut, dia lanjut scroll lagi ya, scroll TikTok lagi gitu loh. Dan sekitar jam 12 malam, akhirnya dia matiin lampu kamar ya. Cuma nyalain ring light ya buat bikin video TikTok. Dan pas udah kelar ngerekam, dia ngelihat hasilnya dong, ya wajar dong hasil videonya pasti dilihat dong. Dan boom, ada penampakan di depan lemarinya. Ya, tepatnya penampakan kuntilanak yang ikut terekam. Dia kaget dong, tapi masih mikir positif lah. Mungkin itu cuma bayangan atau efek lighting gitu loh. Tapi pas dia lihat ikat rambutnya jatuh ke kolong kasur, dia nunduk lah buat ambil ini ya, ikat rambut lah ya. Dan di situ dia lihat tepat di kolong kasurnya dia lihat ada sosok cewek ya lagi tiduran di bawah kasurnya. Kayak kuntilanak lah, persis kuntilanak, emang itu kuntilanak. Dan gengs, gue ulang lagi ya, kuntilanak itu tuh tiduran di bawah kasurnya dia. Astaga. Email pun langsung narik selimut dan pura-pura tidur, merem sekuat-kuatnya. Dan untungnya malam itu dia bisa tidur. Besoknya pas hari Jumat di sekolah, dia ikut eskul basket ya. Pas itu kan dia ikut eskul basket. Dan pas istirahat, dia ngechat temennya yang punya kemampuan indigo itu loh, namanya Irma. Dia ceritalah tentang kejadian semalam. Dan Irma jawab apa coba? Lu harus janji ya, tidur lu tuh biasa aja, gak usah panik. Email akhirnya bertanya-tanya, emang kenapa? Email bilang, semalam ada kuntilanak tidur bareng lo. Dia ngelototin lo kayak anaknya. Akhirnya Email merinding dong, wajar dong merinding loh. Dan kata Irma, si kuntilanak itu tuh kayak habis kecelakaan ya, darahnya masih basah, matanya satunya keluar dan darahnya itu sampai tumpah jatuh ke kepala Email. Cuma kan karena Email nggak bisa ngerasain jadi nggak sadar gitu ya. Dan Email pun langsung panik akhirnya. Panik setelah denger itu pasti panik lah ya, wajar manusiawi. Tapi dia masih mikir, oke, semoga cuma malam itu aja. Semoga cuma semalam. Tapi pas dia balik ke rumah, masuk ke kamar, hawanya beda. Dingin tapi pengap. Kayak ada aura-aura mistis gitulah. Aura negatif mistis gitulah. Dan malamnya, karena takut dia coba untuk maksa tidur ya. Tapi ya dia ternyata nggak bisa gitu loh. Akhirnya dia bergadang sambil nunggu bokapnya pulang lah. Dan pas bokapnya pulang gedok-gedok, ya langsung girang dong. Bokap nyokapnya pulang gitu loh, langsung girang seneng. Dia langsung lari ke pintu ya. Pas dia buka pintu buat bokap nyokapnya, dia ngeliat sosok
putih ya, rambut panjang, jalannya cepet banget ngelewatin dia gitu loh. Gak ada suara, cuma bayangan gitu loh. Jadi dia kayak anjir, merinding lagi kan akhirnya gitu loh. Ternyata itu kuntilanak lagi guys. Kemudian suatu hari bokap nyokapnya pergi keluar kota. Merinding tuh, si Mel langsung merinding. Akhirnya ketimbang dia ketakutan di rumah sendirian, si Mel ini nyoba tidur di rumah sepupunya. Ya kita samarin aja namanya ini ya, Hesti. Dan mereka pas lagi ngobrol asik, terus lapar kan, Imel mau ambil dompet di kamar itu loh. Pas buka pintu kamar, lampunya mati guys. Dan di situ Imel langsung tatap-tatapan sama sosok kuntilanak merah. Dan yang paling serem, kuntilanak itu tuh gelantungan di platform. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Hesti pun juga lihat. Akhirnya mereka panik dan langsung tutup pintu lah, teriak gitu loh, lari keluar rumah itu loh. Padahal itu di rumah Hesti, bukan di rumah Imel. Jadi hantunya kayak ngikutin Imel gitu loh. Dan malam itu akhirnya mereka tidur cepet gitu loh, karena takut gitu loh. Tapi besoknya langsung balik ke rumah lagi ya, balik ke rumah Imel lagi ya. Karena memang bokap nyokapnya si Imel udah pulang gitu loh. Dan pas mereka balik ke rumah Imel, masuklah ke kamarnya dan Imel ngerasa tenggorokannya itu gatel. Terus batuk-batuk parah banget itulah. Tapi untungnya si Imel ini hari ini tuh ngajak si Irma itu loh. Orang indigo itu ya yang tadi gue ceritain. Dan akhirnya Irma pun langsung coba bacain ayat kursi dan pegang kepala Imel. Dan Imel mulai ngelawan. Dia udah gak sadar sepenuhnya pokoknya lah. 30% doang yang masih bangun, sisanya udah kayak dirasukin lah sama si kuntilanak merah itu loh. Dan si sosok itu tuh nganggep Imel anaknya. Dan malam itu dia mau ngajak Imel pulang ke alam mereka. Tapi karena udah cerita ke Irma, Imel masih bisa diselamatin. Kalau enggak ya mungkin besoknya cuma jasad Imel doang yang kelihatan. Arwahnya udah dibawa pulang. Karena ya untungnya si Irma ini maulah diajak untuk nemenin Imel dan mau untuk mengusir si hantu kuntilanak itu. Dan ternyata hantu kuntilanak merah itu bukan dari rumah Imel. Dia dipelihara di blok belakang rumahnya. Parah nggak tuh? Ternyata itu tuh peliharaan tetangganya guys. Parah banget kan? Gila guys, nggak ngotak ternyata tuh tetangganya. Bisa jadi tuh tetangganya kayak mungkin lakukan pesugihan atau apa ya. Tapi ya kasihan juga Imel yang nggak tahu apa-apa jadi korban juga akhirnya. Dan buat kalian yang suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau punya cerita menarik silahkan kirim via email.